Horas madihita saluhutna hami sian pargodungan pangulan nago tiki dohot pegawe makulingi hamuna akaruas ni huria di dia behamuna maringanan di manugoton parjolo mahita di pakulingi hatan itu hatta nagabe bohal ni partodiota alani tapuji matu hatta marhite ede sian nomor 400 sia ayat sada Martangiang mahita upuji hami mahoale Tuhan alahodo Tuhan nami nama noktong natoktong sumarihok kami dingulu pardagingon nang partodiope masalah seruhan nami di manugoton na pinarbohal muhami marhite hahipason nasikop terbain boy hami marparsaora dohoto marhite hatam yang tangihonon nami hatam Tuhan nagabe bohal ni partodion nami alai parjulo mahami urasi sian haurangan nami sia dosa nami asa tunggabe badia hami nagabe pakulinganmu marhite Yesus martangia kami tuho amin. Hatani debata di hita ima nagabe turpuk di bagasan sadarion di ayat harian HKBP tersurat di Lukas bidu 5 ayat 10 sada di padarat nasida ma akaparawi ditadikon ma saluhut nai mangihut ton ibana dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Simon Petrus bersama teman-temannya yang bernama Yohanes dan Yakobus adalah satu profesi sebagai nelayan atau penjala ikan. Satu saat mereka berangkat ke danau Genesaret, tujuannya menangkap ikan. Tetapi apa yang terjadi? Satu malam penuh mereka bekerja keras untuk mendapatkan ikan. Ternyata mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka adalah tidak menghasilkan. Kalau dipikir-pikir, mereka itu adalah sedih.
karena sudah bekerja keras dan satu malam penuh tidak bisa tidur, tetapi tidak ada hasilnya, seakan-akan sia-sia. Namun apa yang terjadi? Yang paling mengherankan, saat mereka berkemas-kemas tujuannya untuk pulang ke rumah, lalu Yesus datang untuk menghampiri mereka dan berkata kepada Simon Petrus. Mereka berdialog dan Yesus berkata supaya mereka berperahu ke tengah danau dan di sanalah ditebarkan supaya mendapatkan ikan. Ditebarkanlah jalannya supaya mendapatkan ikan. Tetapi menurut kebiasaan sebenarnya kalau nelayan atau si pencala sebenarnya itu tidak masuk akal. Kalau si penjala untuk mencari ikan selalu di pinggir danau dan tidak akan mungkin mendapatkan ikan yang banyak. Tapi ada yang luar biasa saat Petrus dengan teman-temannya mau setuju apa yang dikatakan oleh Yesus. Akhirnya mereka menemukan ikan sebanyak-banyaknya dan hampir nyaris koyak jalannya itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hal yang menarik dari Simon Petrus dengan teman-temannya adalah seorang yang profesional ketemu dengan Yesus dan mau mengikuti Yesus. Bisa saja mereka mengelak, bisa saja mereka tidak mengikuti apa yang disuarakan oleh Yesus. Apa rupanya pengalamanmu? Kami yang tahu bagaimana trik-triknya, bagaimana cara-caranya. Kami yang lebih berpengalaman. Kamu adalah sebatas hanya anak tukang kayu, bisa saja seperti itu yang dikatakan oleh Simon Petrus. Karena mereka adalah saat berbicara kepada Yesus belum sepenuhnya, biarpun sudah tahu memang, tapi belum sepenuhnya mengenal Yesus itu bahwa anak Allah. Namun biarpun demikian, tetapi mereka menuruti perintah Yesus. Meskipun sudah berpengalaman, tetapi tetap mengikuti perintah Yesus. Lalu apa kata Yesus kepada Simon Petrus? Jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjadi menjala manusia. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjadi menjala manusia. Diberikan suatu garansi, diberikan suatu jaminan. Biarpun profesinya sebagai nelayan, tetapi karena Yesus berbicara, mengangkat mereka menjadi hamba-hamba Tuhan, dikatakan janganlah takut. Nats ini mengatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Akhirnya mereka mengikut Yesus. Lalu
kalau kita bertanya, bagaimana Tuhan berbicara bahkan berkarya pada Petrus dengan teman-temannya itu ketika mereka mengikut Yesus. Disitulah berkarya dan akhirnya mereka menjadi menjala manusia, mengarahkan orang-orang supaya mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita pun kalau kita mau bersedia membuka diri kita untuk mengikut Yesus, pasti Yesus itu berkarya di dalam hidup kita. Latar belakang tidak menjadi masalah untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan. Kita tahu Simon Petrus dari profesi untuk mencari ikan, di situ pun disapa Yesus dan mereka bersedia. Untuk itu, apakah kita bersedia menjadi pengikut Yesus? Kalau kita sudah mengatakan menjadi orang Kristen, orang yang beriman, orang pengikut Yesus, mari kita tunjukkan hidup kita, karakter kita, dari tutur kata kita, dari kelemah lembutan, membuktikan bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus, alatnya untuk membawa orang-orang sebanyak-banyaknya kepada Yesus, karena masih banyak yang kita lihat belum merindukan persekutuan dengan Yesus, belum bersedia mengikut Yesus. Untuk itu kalau kita bersedia, kita jadikanlah kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan terangnya sehingga orang mau bersedia mengikut Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita katakan mau mengikut Yesus, marilah kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita bisa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih firman-Mu yang telah berkumandang bagi kami di pagi ini, yang berbicara kepada kami bukan hanya kepada Simon Petrus dengan teman-temannya, tetapi melalui firman-Mu Tuhan sapa kami supaya mengikut Tuhan. Ya Tuhan, kami bersedia menjadi pengikut-Mu. Kami bersedia menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tetapi tolong kami Tuhan, bekali melalui hikmat, melalui kepintaran, sehingga melalui pelayanan kami, orang-orang semakin banyak yang percaya dan mengikut Yesus. Allah Bapa yang di sorga, inilah kami yang sudah mengikut Tuhan, yang sudah Tuhan angkat menjadi alat kasih-Mu. Ajari kami semakin menghargai tugas panggilan yang Tuhan embankan kepada kami. Begitu juga Tuhan jemaat Tuhan, dimanapun mereka sekarang, biarlah Engkau menjaga dan memelihara hidup mereka, supaya mereka mencerminkan dari kehidupannya si pengikut Yesus, sehingga orang-orang yang melihatnya semakin tertarik bahwa orang Kristen itu adalah orang yang mengikut Yesus, dan terlihat itu dari kehidupannya sehari-hari, sehingga bisa menjadi saluran berkat.
Allah Bapa yang di sorga, kami bawakan juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mungkin tidak bisa beraktivitas karena jatuh sakit, baik di rumah, baik di rumah sakit. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya mereka tetap menyerahkan diri secara totalitas, karena kami tahu Bagi-Mu tiada yang mustahil. Allah Bapa yang di sorga, kami bawakan juga orang tua kami dimanapun mereka berada, karena orang tua kami selalu kami rasakan yang selalu mendoakan kami supaya kami anak-anaknya tetap sehat, tetap bersemangat, tetap menjalankan tugas seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan yang baru kepada orang tua kami, Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, dalam satu hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan. Nomor 610 ayat sada. Ibu roh aku, Tuhan Yesus, sudah melukku di Tuhan Yesus, hidup tonoku do Tuhan Yesus, dan ngoloa sumurut Rak martangiang mahita di tangiang alia manami na di banua gijang sa pinurbadia magoharamu sa roma harajaon sa saut malomo ni roham di banotongon songon na di banua gijang leo matuham dari on honguluan siapare se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan una kami tugi hotu pangu cuna palua mahami sian pangago ay horona puna harajaon do tagugoon rodi hasangapon saleleng ngileleng na. Amen. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama dohot parsaoran nito di porbadia madongani hita saluhutna. Amen. Horas madihita sude